Selamat pagi teman-teman semua. Sudah siap bergembira bersama? Yuk, seperti biasa di minggu-minggu seperti ini, yuk kita bergabung bersama di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home di hari Minggu biasa ke-13. Sudah siap semua? Mari kita siap-siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur untuk cinta-Mu kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang kami terima setiap harinya. Hari ini pun, Engkau masih menghadirkan cinta-Mu dengan mengundang kami untuk bersekutu dengan-Mu dalam kegiatan Bina Iman yang akan kami ikuti. Tolong tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin memahami kasih-Mu kepada kami, dan arahkan kami supaya bisa membalas kasih-Mu itu dengan sikap dan perbuatan kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 10 ayat 37 sampai dengan 42. Yuk kita baca bersama-sama. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, masih ingat 10 perintah Allah? Yuk coba ingat-ingat. Yang pertama, kedua, dan seterusnya. Apakah kalian bisa menyebutkannya? Perintah yang pertama adalah jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik sudah mentaati perintah yang pertama ini? Misalnya ketika ada pilihan bermain game atau ikut rosario di lingkungan, ke gereja, atau pergi ke pesta ulang tahun teman, membaca kitab suci atau komik berseri, ikut Bina Iman atau tidur siang. Nah, kalian pilih yang mana nih? Kegiatan mana yang akan kalian pilih? Melakukan kegiatan yang disukai tidak salah, tapi adik-adik harus belajar memilih mana yang harus lebih diutamakan atau prioritas. Nah, belajar kata baru ya, prioritas. Mana yang lebih utama? Ikut rosario di lingkungan sangat baik. Kalian dapat bertemu dengan umat di lingkungan, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Ikutlah dengan tertib. Bermain game dapat kalian lakukan di lain waktu. Kemudian, jika kalian ada undangan ke pesta ulang tahun di hari Minggu sore, aturlah waktunya untuk ke gereja di hari Sabtu sore atau Minggu pagi. Jangan karena mau ke pesta ulang tahun, kalian tidak pergi ke gereja. Atau ketika kalian dibelikan komik berseri, jangan lupa juga untuk menyediakan waktu membaca kitab suci. Lalu, yang terakhir, ketika ikut Bina Iman, kalian dapat berkegiatan bersama teman-teman, berdoa, bernyanyi, membaca kitab suci, mendengarkan cerita tentang para kudus, dan lain-lain.
akan membuat iman kalian bertumbuh. Itulah yang dinamakan berkomunitas. Nah, dengan rajin berkomunitas, teman-teman imannya akan bertumbuh. Mencintai Tuhan dapat kita wujudkan dengan mencintai sesama. Jika adik-adik tidak peduli pada orang lain, itu artinya kalian tidak mencintai Tuhan. Karena Tuhan sangat mencintai semua ciptaannya. Menolong orang yang sedang kesusahan, memberi makan orang yang lapar, menghibur orang yang sedih adalah contoh bentuk cinta Tuhan lewat sesama manusia. Untuk aktivitas PG dan TK, coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Pilih dan warnai gambar-gambar yang menunjukkan tindakan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, jika di rumah kalian tidak ada printer, kalian bisa memilih salah satunya saja untuk kalian gambar sendiri, semampunya saja, semampu teman-teman. Kemudian bisa dihias ataupun diwarnai, yang mana gambar-gambar yang menunjukkan tindakan mengasihi Tuhan. Ini untuk kelas PG dan TK ya. Nah, untuk aktivitas untuk kelas SD 1 sampai dengan kelas 4, yuk kita perhatikan ada 2 cerita di bawah ini. Setelah kalian bacanya pelan-pelan aja, tuliskan pendapatmu dari setiap cerita yang ada. Apakah perbuatan seperti yang diceritakan ini menunjukkan sikap seperti bacaan firman kita hari ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Cerita pertama, Bayu akan pergi ke gereja naik sepeda untuk mengikuti Bina Iman. Sebelum berangkat, ibu menyiapkan botol minum dan sedikit snack untuk dibawa. Tidak lupa, ibu juga memberi uang 10.000 untuk dimasukkan ke kantong persembahan. Ibu berpesan, setelah selesai bia, Bayu bisa minum dan makan bekal yang dibawa. Saat Bayu tiba di depan gereja, ia melihat abang penjual gulali dengan barang dagangan yang beraneka bentuk dan terlihat lucu-lucu. Bayu ingin sekali membelinya. Kemudian ia berhenti dan meminta si abang untuk menunggunya. Bayu lalu masuk ke gereja untuk mengikuti bia. Saat kantong persembahan diedarkan, Bayu teringat akan gulali yang sudah menunggunya di depan. Ia ragu, apakah ia harus memasukkan semua uangnya seperti pesan ibu. Akhirnya, Bayu hanya memasukkan 5.000 saja. Bayu akan memakai setengah dari uang pemberian ibu untuk membayar gulali pesanannya. Nah, menurutmu, apakah Bayu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Mengapa? Kemudian cerita kedua, cerita B. Di sekolah Tia ada teman baru. Dia pindahan dari luar kota. Namanya Intan. Intan anak yang sangat pendiam. Ia hanya tersenyum setiap kali diajak berbicara. Ia juga tidak banyak bergaul dengan yang lain. Lama-kelamaan teman-temannya tidak mau mengajaknya bermain dan menjauhinya. Bahkan ketika ada tugas kelompok, tidak jarang Intan menjadi pilihan terakhir dari teman-temannya untuk diajak masuk ke dalam kelompok. Intan sering terlihat sedih dengan hal ini. Melihat itu, Tia mencoba untuk mendekati Intan. Ia selalu berusaha untuk dekat dengan Intan dan menyapanya. Meskipun tidak sering mengobrol, Tia tetap berusaha untuk bersikap ramah kepada Intan. Nah, menurut kalian lagi, apakah Tia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Mengapa? Demikianlah cerita A dan B. Nah, menurut teman-teman, apakah kalian punya pengalaman seperti Bayu atau Tia? Bimbang memilih sesuatu untuk menunjukkan kasih kalian kepada Tuhan. Kalau sudah, yuk coba tuliskan ceritamu sendiri ya. Kira-kira cerita-cerita yang pernah teman-teman rasakan waktu bimbang seperti ini. Coba ya dituliskan ya. Adik-adik, mari kita terus berusaha dan berjuang untuk berbuat baik kepada sesama, dapat memilih kegiatan yang harus lebih diutamakan. Bukan berarti kalian tidak boleh banyak kegiatan, tapi harus bisa membuat prioritas. Ketika kalian mulai ragu-ragu untuk memilih, maka berdoalah. Andalkan pertolongan Tuhan ya.
down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Baik, mari teman-teman kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bagaimana mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Mungkin akan tidak mudah untuk melakukannya, tetapi kami percaya penyertaan Roh Kudus akan menguatkan kami untuk bisa memilih yang terbaik yang harus kami lakukan. Maka kami mohon, bimbing dan dampingilah kami selalu, terutama saat kami berada dalam kebimbangan menentukan sikap. Karena Engkaulah Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, kini selalu dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kita hari ini sampai selesai. Ingat selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat sikap dan perbuatan kita. Jaga kesehatan, terus bersyukur dan tetap semangat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.